Jangan pecah. Welcome back to our channel, official Yosias Bonadepasa. In this community, jangan pecah. Well, kali ini kita akan bahas topik tentang pemudik terdesak pulang kampung tapi takut di penjara. Di rumah aja, jangan pecah. Jangan pecah. Sebelum saksikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi updatean video terbaru dari kami. Stay on my channel. Teman jangan pecah. Kenapa ini menjadi atau topik ini menjadi menarik kita bahas, yaitu tentang pemudik yang terdesak untuk pulang kampung tetapi takut ketika mendapat sanksi pidana oleh penegak hukum. Tentu ada pertanyaan, undang-undang yang digunakan atau payung hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana kepada para pemudik itu di mana? Karena memang benar secara implisit tidak ada atau belum ada aturan yang mengatur secara ketat tentang pelarangan mudik itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di lapangan, ternyata ada instrumen baru yang digunakan oleh kepolisian, yaitu dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri dalam rangka pencegahan COVID-19. Nah, ini yang menjadi payung hukum aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Tetapi secara lebih jelasnya lagi di pasal 1 ayat 2 di sana dikatakan di peraturan menteri tersebut, peraturan menteri 25 tadi, peraturan menteri perhubungan ya. Di sana diatur mengenai larangan penggunaan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara. Nah, 4 cakupan transportasi ini yang menjadi batasan pelarangan untuk mudik. Berarti ada celah hukum di sana ketika berjalan kaki ada kemungkinan untuk tidak terjaring pasal ini. Tapi itu intermezzo. Nah, di pasal 6 dikatakan di sana ayat B-nya bahwa ketika para pengguna jalan atau para pemudik ini nekat untuk melakukan perjalanan, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini jelas merujuk kepada peraturan lain atau undang-undang yang ada. Nah, kepolisian biasanya menggunakan pasal 212 KUHP yang di sana mengatur tentang seseorang atau orang yang melanggar melawan petugas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di lapangan. Nah, dengan ancaman pidana di pasal itu 1 tahun 4 bulan. Nah, ada juga biasa aparat kepolisian menggunakan pasal dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sana dikatakan bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah dari aparat kepolisian, maka dapat diberikan sanksi berupa kurungan 1 bulan dan denda 250.000. Sedangkan sebetulnya ada aturan yang lebih tepat kalau menurut saya, karena berkaitan dengan mudik ini kan rentetannya sama dengan melanggar ketentuan pembatasan sosial berskala besar, dalam arti tindakan kekarantinaan kesehatan. Nah, ini kan menjadi pasal yang berkaitan. Di sana kan dikatakan bahwa bagi warga negara itu wajib mentaati setiap peraturan tindakan kekarantinaan kesehatan, dan bila melanggar di pasal 93 di Undang-Undang 6 2018 itu bisa dipidana dengan ancaman pidana 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, ini saya sudah pernah bahas di video sebelumnya tentang karantina, lockdown dan PSBB dalam satu makna. Teman-teman bisa cek video saya yang lain. Nah, saya kira itu yang lebih tepat. Dan mungkin ada instrumen lain yang bisa digunakan oleh pihak kepolisian untuk
memberikan sanksi kepada para pemudik yang nekat untuk pulang ke kampung halamannya, karena memang ini riskan sekali. Sebetulnya bukan persoalan, karena ada lagi yang mempersoalkan pernyataan presiden yang membedakan antara mudik dan pulang kampung. Tapi saya tidak akan masuk ke sana karena itu bagi saya itu sudah clear. Ada pembeda antara mudik dan pulang kampung, tetapi argumentasinya terlalu panjang untuk saya jelaskan di video kali ini. Tapi paling tidak itu kita sudah dapat poinnya bahwa sudah ada payung hukum yang digunakan oleh aparat kepolisian untuk melakukan tugasnya dalam hal memberikan sanksi pidana kepada para pengguna jalan yang nekat untuk melakukan mudik. Jadi bukan tanpa payung hukum, tetapi ada Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 yang disusul dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian KUHP, dan kemudian bisa menggunakan instrumen Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sekira itu. Jadi kita jangan lagi membuat opini atau men-share bahwa kepolisian melakukan tindakan hukum tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, saya kira ini sudah clear. Saya kira itu bagi teman-teman yang punya pendapat yang berbeda dari apa yang sudah saya kemukakan, bisa masukkan di kolom komentar ataupun bisa masukkan di WA. Nanti saya akan masukkan WA saya di deskripsi bagi teman-teman yang punya pendapat berbeda untuk kita sama-sama belajar. Dan bagi teman-teman juga yang punya masalah, sekali lagi saya ingatkan bisa masukkan ke dalam kolom komentar dan kita akan bahas di konten berikutnya. Ingat, tetap di rumah, ikuti anjuran pemerintah dan jangan pecah. Ya, itu tadi videonya. Semoga bermanfaat dan jangan pecah. Thanks for watching.